Dengarkan Pak, ada yang mau panjang, ada yang mau pendek. Bapaknya mau lebar ke mau dalam nih? Saya bertanya, mau lebar ke mau dalam? Ada mau dalam, ada yang pendek, singkatkan waktu sedikit. Ayo. Sekali lagi saya berikan salam biar semangat sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sadiqul waqtil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina ya maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim والذين إذا فعلوا فاحشة أو يظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ikhwatu billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang diutamakan kita sebagai habibatullah, hamba yang selalu takut kepada Allah, hamba yang selalu bertakwa kepada Allah, hamba yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak luput daripada kata yaitu kalimat kata thayyibah yang selalu kita ucapkan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puja dan puji kita, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat yang tidak terhingga bilangan jumlah nikmat yang berikan kepada kita. Wa in ta'udduhu nikmatallahi la tuhsuha. Mampukah kita bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah mulai wa awwalu wal akhiru yang diberikan kepada kita? Mulai dari alam kandungan Allah berikan titisan nikmatul iman kepada kita. Maka sepatutnya kita tidak luput yaitu selalu mengucapkan syukrun alhamdulillah. Selalu banyak kita ucapkan kalimat-kalimat syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala ini. Selama ini Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini? Betapa anugerahnya Allah, Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, Maha Penyayang dan Maha Kasih, tidak pilih kasih kepada hambanya yang hidup di muka bumi ini diberikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita miliki, yang kita makan, yang kita peroleh, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hasil keringat saya, Pak Ustaz. Ada yang bertanya begitu. Memang betul dari hasil keringat kita Bapak Ibu sekalian.
Kalau Allah tidak menggerakkan jasad ini, tidak akan bisa kita peroleh. Maka selalu kita tidak luput daripada ucapan syukur alhamdulillah. Banyak-banyak terima kasih. Biarpun bagaimana, selalu kita ucapkan alhamdulillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha tahu. Ya, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasi kita. Suatu wilayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak luput dan tidak lupa pula kita sebagai min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kita aturkan, selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, muallim kita yang mulia, al-mukarram kita yang mulia, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina ya maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatu billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya banggakan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal, ada juga jamaah saya, ada sebuah daripada jamaah saya. Mungkin semuanya saya hormati, yang saya banggakan kehadiran, yaitu di ta'lim maulid Rasul. Semoga kita berkumpul bersama-sama ini, insya Allah apa yang kita miliki, apa yang kita harapkan, inna Rabbina sami'ud doa, selalu kita berdoa kepada Allah, selalu dikabulkan doa kita. Dan innal baraka bisyafa'ah min ummati Nabi Muhammad. Yang kita harapkan Pak, terutama doa yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat dan keselamatan kita nanti di akhirat, wal akhiratu fil jannah. Waktu bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa, yaitu tidak begitu dahsyatnya, luar biasa di bulan Maulid ini. Alhamdulillah, ya, kita di tengah-tengah kita merasakan muhasabah diri ini, betapa gembiranya, betapa cintanya Bapak Ibu sekalian hadir di bulan Maulid ini. Ada dua. Kenapa bulan Maulid ini ada dua, yaitu Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Supaya bagaimana? Jangan sampai kita ketinggalan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa yang dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada para sahabat yang lain, jaga miladnya baginda Nabi Muhammad. Kalau engkau dekat dengan Rasulullah, pengen melihat wajah Rasulullah, laksanakan miladnya nanti sampai akhir zaman. Kenapa? Karena di situ ada 4 perkara, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Karena kelahiran baginda Rasulullah sebenarnya malam Isnin, bertepatan 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ada yang kesepakatan juga di tahun itu ada tahun gajah, dan kesepakatan juga ada tahun mubarakah. Ada juga yang para ulama ada berpendapat juga. Tapi yang setahu seluruh penjuru dunia akan mengetahui 12 Rabiul Awal dan tahun gajah. Kenapa dikatakan Pak Ustaz tahun gajah? Dia bisa niromani ke tahun kasena tahu gajah, mani bagi kejagaan tahu bebek. Karena tahun gajah itu ketika pamannya baginda Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad lahir, Abraha la'natu alaih menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah dan berhalanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Memang hebat pada zaman itu, ya, Abraha itu, ya. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bisa menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena kekasihnya dilahirkan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya aku lahirkan utusanku ke dunia ini betul-betul membawa budi pekerti yang agung. Ini ayat, ini muamalah, Bu, ya. Jadi kalau betul-betul muamalah ini kita hayati, wa innaka la'ala khuluqin azim, mau kita mau berjalan, mau kita kemana,
akan diagungkan. Ini termasuk penghasil sekampung. Kalau kita baca ayat ini, insya Allah saya ijazahkan pada malam hari, pada siang hari ini. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Ini adalah capnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata buat salah satu bacaannya ada di situ. Kalau kita baca ini, insya Allah jangankan iblis saja, iblis tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad. Apalagi, masya Allah tabaraka, capnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu benar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Maulid Rasul ini ada 4 perkara yang selalu kita hayati. Karena yang pertama yaitu selalu kita bersyukur, bahwa syukur ini tandanya adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu banyak bersyukur dan selalu banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarpun bagaimana sakitnya, sempitnya dan sesibuknya, hati selalu tertuju bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah dekat dengan kita, insya Allah. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah dekat hati ini, qalbi ini, insya Allah bisalama dunya wa bil akhirat. Dengan inilah kita selalu bagaimana? Selalulah kita tidak luput ucapan syukur alhamdulillah. Selalu banyak bersyukur kita bahwa di bulan ini banyak. Jangan lupa kita juga ucapan kalimat selain daripada syukur, yaitu beristighfar. Ya, istighfar selalu kita mantapkan istighfar ini. Ajak makanya istighfar bawa dia kagak ampunan ini kalau mau tobat kasih baca istighfar. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Istighfar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keagungan ada 5 perkara. Kalau kita sering membaca istighfar, maka yang pertama adalah kunci segala membukakan pintu rezeki tidak hentinya. Tuh, selalu kita beristighfar. Apapun kegiatan kita, apapun kerjaan kita, insya Allah. Kalau kita beristighfar, insya Allah itu pertama. Yang kedua adalah kunci segala membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau kita masuk surga nih, Bu? Melo? Mega ugi kue? Alhamdulillah. Kalau usul kalimat ini akan tahu. Suatu bila itu yang kedua. Yang ketiga, Allah pasti akan mengampunkan segala dosanya, dibukakan pintu maaf baginya. Wa awwaluhal akhir, akan dibukakan segala pintu segala dosanya. Dan yang keempat, dihindarkan segala bala dan galaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu selalu Allah jaga kita dan ditinggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Tuh 5 kegunaan faedah, yaitu selalu beristighfar. Itu tadi insyaallah. Tapi jangan lupa, inilah kunci segala apapun sebagai kita min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak luput daripada ucapan istighfar itu tadi. Suatu bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, yang pertama itu tadi adalah selalu bersyukur. Yang kedua, selalu dipuji dan dipuja. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa berselawat untuk kata Rasulullah, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat yang berselawat kepada aku 1 kali kata Rasulullah. Itu tadi selalu kita puji. Maka kita selalu puja, tidak luput daripada bersalawat. Maka kita insya Allah, biarpun di Maulid ini kita selalu kita latihkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Selalu kita berselawat. Selalu kecintaan dan kedambaan kita ini dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama apa Bapak Ibu? Islam. Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya
kalau kita mengaku agama Islam, pecahan Islam banyak Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Banyak pecahan, tapi satu yang tidak akan dipecah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tadi. Maka bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Selalu berselawat, selalu berdoa, selalu bacaan bersanji. Ya, maka Abdul Jabbar bin Hasan Abdul Karim Al-Barzanji, ya, mengarang kitab Al-Barzanji itu bukan sembarangan, bukan ngade-ngade, bukan bid'ah. Bayangkan, Ja'far bin Hasan ini adalah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu di situ, oh itu Barzanji bid'ah dan sebagainya, tidak ada dalalan, itu tidak ada. Kalau sudah sampai ke sini mengatakan bid'ah, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia masih Allah, tidak tahu dan tidak sampai di situ pelajari. Jangankan untuk kitab karangan Barzanji, sampai wasilah sahabat Rasulullah sampai ke bawah, wa awal sampai akhir kata ada apa lagi, ya kan? Maka watubillah, itulah pewarisan para ulama kita, ya, itulah kias ulama kita. Ada dua yang selalu dijaga, yaitu selalu bersalawat dan jaga sunnah-sunnah yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ini kita selalu bagaimanapun pekerjaan kita nantikan, datangkan bagaimana di bulan Maulid ini, kita selalu sanjung, kita selalu sayang, selalu dekat gembira kepada di bulan Maulid ini yang penuh barakah. Innal baraka bis-safa'ah yaumil qiyamah. Watubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara di dalam Maulid ini selalu kita jaga. Ya, yang pertama, khairukum bi'ala nas bisabri. Semua umat Nabi Muhammad selalu banyak sabar dan sholat. Ini muamalahnya baginda Rasulullah, ya. Maka ini membawa risalah wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, selalu banyak sabar dan selalu mengerjakan sholat. Yakin saya di Masjid Darul Huda ini penuh setiap harinya, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Nanti dibantu dengan malaikat ini, insyaallah. Terutama kenapa kita selalu banyak bersabar di bulan ini? Ini banyak, ya, setiap hati manusia itu berbeda Bapak Ibu. Setiap hati lain, hatinya lain. Maka satu, di bulan ini selalu banyak bersabar. Ya, kalau sudah kelelehan nanti diminta sumbangan, harus sabar lagi. Aja bukan cincin sumbangan selamat ini loh. Ya, rugi mulai ke boleh jalan Quran lupa ngambil dari sumbangan selamat ini. Ya rugi, ajak makan loh. Kenapa yang kita harapkan? Innal baraka bisyafa'ah min yaumil qiyamah. Karena kita berkahnya syafaatnya baginda Rasulullah. Masa dekat ke 10 sepuh, insyaallah 10 kali lipat Allah berikan pada hari itu. Kenapa intinya? Selalu innallaha ma'as-sabirin. Begitu juga di rumah tangga kita. Pikirkan rumah tangga kita yang baik, suami istri, dan mawaddah sakinah, mungkin ada jalannya. Terutama bagaimana di dalam rumah tangga kita ini bagi bagus. Bagaimana rumah tangga ini menjadi sakinah? Satu, selalu banyak sabar. Jadi kalau kita keles berdua itu jangan banyak hal-hal lagi dah. Jangan banyak hal. Satu keles, satu diam. Satu keles, satu diam. Maka rotoh. Makunre perani. Kenapa? Malu dengan anak kita di dalam. Itu contoh. Kenapa? Maka Rasulullah selalu mengatakan, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Maka beri pekerti Rasulullah itu sudah ada yang baik di dalam diri Rasulullah. Contoh teladan yang baik bagi kita. Udah ada gitu tadi. Maka nanti di rumah dah jangan. Begitu bapak keluar balik itu ibunya ngomel, bapak jangan ngomel, diam. Pokoknya makelnya. Agak kelona. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa di bulan Maulid? Bersanji, Pak bersanji. Dia kan ngomel tahan dengan dia sampai awal, selesai ngomel, hampir ibunya. Berapa mana? Wah. Jadi begitu kita tanyakan pada dia, udah menjawab.
Macam apa? Doang ambil ibunya, rangkul bapaknya sekali dirahmati Allah. Sebaliknya itu, kalau bapaknya ngomel, rangkul. Ada urusan ini. Jangan dibiarkan. Disitulah iblis laknatullah alaih selalu menggoda umatnya dari Muhammad yang benci kalau dengan persatuan pada sesama yang baik, dia benci dia. Paling suka kalau dia hancur kita ditaruh di rumah tangga. Tuh, pertama, ambil ibunya, tatap matanya, baca yaitu salawatu ala Nabi. 7 kali salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Sampai itu tatap matanya. Tidak lama kemudian tiup dari punggung sampai ke kaki. Ajak makanya setan terlalu. Alaina pun talita, dia pun ketanggung. Apa kata dia? Bapak sudah sikat gigi belum? Alhamdulillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah intinya kesabaran kita di hadapan Allah. Kenapa? Kita takut di hadapan Allah. Banyak-banyak salawatlah kita dan banyak-banyak bukan istighfar. Istighfar. Bapak istri tak ada nama istri atau Rasul. Maka selalu banyak istighfar. Sikit jatuh kelesnya. Ya, bapak kata istri, memang betul. Bu, kalau bapaknya kawin lagi bagaimana? Allah sudah janjikan dan tempatkan. Wankihu ma tabalakum minan nisa wahidatun sunatun salasatun arba'ah. Siapa bahasa bisa bahasa adalah berlaku. Nikahi wanita yang sesukamu. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke. Disuki matu pas sering kalau maka bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu halnya kita ini selalu tingkatkan kesabaran, ya. Apapun sebarang apapun ambil duduk. Kenapa? Bisabrihi wassalah. Mengadu di hadapan Allah, jangan mengadu di tetangga sebelah. Terutama yang benci oleh Allah, apa dikatakan oleh Abbas radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Ada berapa perkara ya Rasulullah yang dibenci oleh Allah? Ada 3. Ada 3 yang selalu dijaga oleh Abbas. Pertama, apa yang dibenci oleh Allah ya Rasulullah? Terutama ghibah. Penyakit hati itu ghibah. Ghibah, namimah, sotorah. Selalu dijaga 3 faktor ini. Ghibah artinya selalu mengomongkan perilaku manusia yang tidak baik. Kalau baiknya gimana? Boleh, ada manfaatnya. Malaikat mendoakan kita yang baik. Kalau yang tidak baik, malaikat mendoakan kita jangan sampai engkau yang dikenal seperti dia. Seperti itu tadi. Maka doakan itu tadi. Ghibah itu harus dijaga. Yang kedua, namimah, selalu membuat adu domba. Ya, dia jadi yang betul, yang lain semua salah. Tidak ada yang benar yang lain. Dia jadi yang betul. Itu tadi. Jadi ini namimah yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sampai apapun ibadahnya, tinggi apapun ibadahnya, biar hafiz Quran, biar hafiz hadis, biar kitab semua hafiz semuanya. Tapi kalau masih namimah ada dalam hatinya, masih ada sombong dalam hatinya, maka jangankan laknatu alaih saja, asreten sunaten salen suburen angkaren parmutasin parmunamaten ibun. 9 raja iblis azasi sebelum dilaknat oleh Allah. Bayangkan di ibadah, betul-betul ahli ibadah, ahli sujud di depan Allah, tetapi ukhrus bil jannah, keluar dari surga kepada Allah. Kenapa? Sombong, dia yang paling baik, tidak ada yang lain. Maka apa dikatakan seperti ini? Maka itulah akhlakul mukarimah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita liutamina makarimah akhlak. Tinggikan akhlak kita, tinggikan adab kita. Asrafu bil adab bil ilmi. Kenapa? Adab itu adalah nomor 1.
nomor satu, segunung ilmumu, segunung pengetahuanmu, tetapi satu dalam hati kalau ada kesombongan, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, karena diutamakan adab ini di hadapan Allah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kalau kita selalu mengerjakan apapun, apa yang selalu amalia apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama cinta kepada kita, yaitu innal baraka li syafa'ah min ummati Nabi Muhammad. Selalu kita mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sadaqati bil jariyah. Tuh tadi. Tuh, yang bersedekah selalu Allah cinta kepada kita. Kenapa pula selalu sedekah saja? Sedekah saja 1000 akan diterima oleh Allah berlipat-lipat ganda. Kenapa Pak Ustaz? Kami sholat di tengah malam, tahajud tidak pernah tinggal dan sebagainya, mengaji kami selalu hatamkan sedalam 1 bulan ini. Kenapa Allah tidak memandang? Mandang. Tetapi yang paling diutamakan oleh Allah, apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi Al-Hasani kata sallallahu alaihi, barang siapa umatnya Nabi Muhammad yang selalu 1 dirham bersedekah kepada para umat, Allah hadir di tengah-tengah itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Mereka yang menerima senang, Allah pun ikut senang untuk bersedekah kepada sesama itu tadi. Biarpun engkau naik haji dan umroh, biarpun engkau bangun 1000 masjid, karena Allah belum ada senang. Kenapa? Tidak engkau bersedekah kepada sesama. Kuatubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama itu tadi, khairukum bisabrihi wa wassalah, selalu mengadu kepada Allah, ambil wudu dan sholat, pajak, masih pajak di belok itu Allah Ta'ala. Ajak mengadu kita ini, mengadu ke Allah Ta'ala. Ya, kalau mengadu tetangga sebelah, makan hati saya Pak, Bu, makan hati saya. Apa kata tetangga sebelah? Dikata tuh bukan? Bapak Ibu makan hati, kami ini makan tulang. Tapi Bapak Ibu biarin kesina, beban alena, ya, masalah aibnya. Maka aib kita selalu kita adukan kepada Allah. Kenapa? Kalau kita sholat, kita minta sujud terakhir, maka kita sujud terakhir itu selalu kita doakan apa yang kita minta, 3 perkara. Allahumma afina bi badani, Allahumma afina bi sam'i, Allahumma afina bi basyari, la ilaha illa anta. Minta sehat jasmani dan rohani, ya, minta pendengaran bagus, minta penglihatan bagus, kaya dan tidak waktu. Sugi ni dekat kereta. Kalau naik error, kalau dia naik telur perkara error, kita lewat kereta, ada yang terus mampu dah ini. Kau beli. Tapi sekarang ini baru kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak mengurus di hadapan Allah. Apa yang kita urus? Ingat ibadah. Ibadah Allah. Apalagi di bulan Maulid ini, jangan sampai tinggal di bulan Maulid ini. Ajak sampai lepas di bulan Maulidnya. Untuk tingkatkan, selalu memperbanyak iqra' fi kitabihil karim. Khairukum man ta'allama bil Qur'an wa 'allamahu. Sebanyak-banyaknya kita selalu membaca Al-Quran di bulan ini. Kenapa? Mujizat yang diutamakan, pedoman kehidupan kita diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Tak sempat dihatamkan 1 bulan, ambil setengah Al-Quran. Ya, tak bisa di setengah Al-Quran, ambil 10 lembar. Tak bisa di 10 lembar kita ambil ni Bapak Ibu. Siji lembar ni ya. Sisa, dia bisa sisa, aleh, seminggu sisa. Sisa 1 lembar. Tak bisa 1 lembar lagi ni, ambil 1 ayat. Ya, tak bisa 1 ayat, panggil pakai bayar. Apa kita baca? Capu, apa baca? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jadi capu ni. Makanya kita selalu jaga baca Al-Quran.
khairukum man ta'allama bil Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita selalu baca Al-Qur'an dan mengajarkannya, karena itu adalah pedoman kita. Tidak ada senjata yang paling ampuh melainkan dengan selalu membaca Al-Qur'an. Bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Jangan takut salah. Ajar dia tahu membaca roh. Baca tidak roh. Lipo banget tak baca tidak. Kenapa? Ada rasa keinginan untuk membaca Al-Qur'an. Allah dekat dengan kita, selalu membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena komunikasinya selalu kita berbicara. Kalau Allah yang kita baca, ini baca Allah. Kalau Allah selalu kita baca, inilah sumber energi yang selalu masih kita bacakan. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan segala pintu rahmat bagi yang membaca Al-Qur'an. Bayangkan satu huruf saja Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat Allah pahalakan kepada yang membaca. Apalagi 2 huruf, Masya Allah tabaraka. Pak Ustaz, saya belum bisa mengenal qiraatnya, belum bisa mengenal tajwidnya, belum bisa mengenal irfa'nya, idghamnya dan sebagainya. Jangan dulu itu, taksirnya dulu mulaikan, tartilnya dulu kita baca dengan baik. Itu tadi, tingkatkan asalkan kita membaca Al-Qur'an. Takut Pak Ustaz, jangan takut, aku mengetahui. Ya, paling tahu, paling takut kalau kita tidak membaca Al-Qur'an. Nanti satu saat di sana, Masya Allah, tabarakallah, akan diperhitungkan jasa ini, menuntut akan kenapa engkau semasa hidupmu tidak membaca Al-Qur'an. Karena itu adalah pedoman dan senjata yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan menerangi sanubari kita nanti ke depannya. Kenapa? Sunnahnya ada 2 kalau kita membaca Al-Qur'an. Terutama jangan lupa bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengarangnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tadi. Itu pengarangnya. Kedua, Fatihahkan kepada kedua orang tua kita dan Fatihahkan kepada guru-guru kita. Itu tadi kalau kita adabkan ini. Asrafu bil adab, adabkan dulu. Terutama sebelum membaca kitab, terutama membaca Al-Qur'an, jangan lupa baca Al-Fatihah. Itu adalah mahar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Fatihah itu jangan dianggap main-main, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Itu adalah Al-Qur'an yang untuk segala bacaan Al-Qur'an. Kuatubillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, selalu kita tingkatkan, hatamkan Al-Qur'an kita baca ya. Maka selalu biarpun bagaimana ambil wudu dan kerjakan ibadah itu karena Allah. Kenapa? Di dalam ini selalu dalam uswatun hasanah, teladan yang baik bagaimana akhlak baginda Rasulullah. Ketika Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada para sahabat Rasulullah, apa yang dikatakan Arab Badui itu? Wahai sahabat, kami ingin mengetahui bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, kami tidak mampu menjelaskan akhlaknya baginda Rasulullah. Kalau engkau mengetahui daripada akhlak baginda Rasulullah, maka datangilah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka akan dikasih tahu bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang Badui bertanya kepada istrinya, pada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan? Wahai Aisyah, jelaskan sedikit bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah. Apa yang dikatakan Aisyah? Kalau engkau mengetahui akhlak baginda Rasulullah yang betul-betul karomah Rasulullah, maka ambil wudu dan baca Al-Qur'an. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar-benar kita mengetahui. Tidak perlu kita mengetahui bagaimana makan Rasulullah, bagaimana tingkah laku Rasulullah. Yang penting satu yang kita pelajari, membaca Al-Qur'an. Itu akhlak baginda Rasulullah. Kenapa? Zaman Rasulullah membaca Al-Qur'an, Inna Rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya kalau Rasulullah berdoa kepada Allah, maka langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuluh-puluh bulan berdoa,
aku yang belum ada untuk dikabulkan. Muhasabah diri, muhasabah diri. Kenapa? Apakah diriku ini, kenapa doaku selalu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah? Urusan mana tahu ini KPK. Oke. Ya, apa di mana diutung nanti kuri tahu kis kalimbang bidani Allah tentu di kemana tentu HP semua. Tuh. Bagaimana kalau mata ini selalu kita jaga? Bukan yang ini, bukan di semua ada pada utuna, kan yang di kuri Palembang, kan di Jakarta, maupun di Uluna, kan di Semarang gitu. Tapi beda ada di sini dapat jawab orang. Tak ditahunya, kalau dia sakit. Oh semuanya tahu semua. Si anu. Bagaimana doa dikabulkan oleh Allah? Bagi doa tidak ada ahli doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan orang semua diurusnya. Coba kita masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mantapkan di doa itu. Inna rabbina sami'u doa. Sesungguhnya Allah akan mengabulkan segala doa kita. Kenapa Rasulullah selalu dikabulkan doanya? Karena tidak ada mata itu dipandang lain, melainkan dengan memandang kalamullah, yang itu Al-Qur'anul Karim. Suatu wilayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama itu tadi ya. Yang kedua, syukrun ala nikmatillah. Masih panjang ya Bapak Nikia. Lanjut ke tadi. Syukrun ala nikmatillah. Yang kedua ini. Maka tingkatkan selalu kita bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini di bulan ini selalu berlimpah-limpah nikmat. Ya, undang kita doa. Banyak itulah nikmat Allah. Kita hidup di dunia ini apa yang kita cari? Makan. Yang kita tunggu apa yang kita tunggu? Mati. Tuh, dua perkara. Cari rezeki untuk makan, ibadah untuk mati. Dua perintah Allah. Kerjakan perintahku dan jauhi hablum minan nas, hablum minal. Dua perkara, tidak banyak. Begitu juga ayat Al-Quran dua diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu tadi. Bagaimana? Pertama ayat kauni, yang kedua ayat kaunah, yang tidak tersirat dan yang tidak tersuruh. Itu tadi. Maka kedua ayat, tapi masya Allah tabaraka, ya banyak sekali diturunkan oleh Allah ayatnya, terutama 10 juz ayat kursi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. 30 juz ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok 40 juz mana 10-nya tidak tersurat. Kenapa? Bagaimana ayatnya? Satu, laulaka ya Muhammad liman khalaqta ablaka. Ini ayat kursi. Kalau bukan engkau ya Muhammad kulahirkan ke dunia ini, maka tidak kuciptakan alam semesta ini dengan seisinya. Bayangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita selalu banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Apalagi kita ini umatnya Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa. Maka kita jangan lupa kalau kita perlu syafaatnya, keberkahannya hidup di dunia ini, itu dunia maupun akhirat, selamat dunia maupun di akhirat. Maka kita tidak lupa yaitu selalu sallu ala Nabi, berselawat kepada Nabi. Kenapa dikatakan Allah dan para malaikat berselawat? Sebab dijadikan laulaka ya Muhammad liman khalaqaha. Maka kalau bukan kujadikan Nabi Muhammad, maka tidak kujadikan alam semesta ini dengan seisinya. Itu tadi. Bagaimana selawatnya Allah? Kun salli ala Muhammad, itu selawat Allah. Maka Allah berselawat kepada Nur Muhammad yang dijadikan semua berkembang kemana-mana. Maka menjadilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun salli ala Muhammad. Inilah asal mula dari selawat. InsyaAllah
yang mau terima sehingga saat pada malam akhir pada hari ini. Mungkin menjadi sakinah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selawat Allah. Selawatnya para malaikat bagaimana? Yaitu salawat para malaikat sallallahu ala Muhammad. Sekarang banyak-banyak ya salawat Jibril tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh salawatnya ketika Rasulullah lahir, apa salawatnya, ucapan kalimat salam kepada baginda Rasulullah. Jibril al-Amin mengumandangkan, ya Nabi, salam alaik. Tuh, itu yang pertama, bukan Ja'far yang mengarang nada. Kenapa? Jibril sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada wasilahnya. Itu tadi, itu ucapan para malaikat. Di kitab Al-Ghazali itu bukan main-main. Ya, disitulah mengenai kita. Kalau mau beli kitab Al-Ghazali harus dengan artinya, tahu sejarah di situ para baginda Nabi Muhammad, kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua kitab, terutama kitab Al-Ghazali dan kitab Qishasul Anbiya, sejarah para nabi dan Rasulullah, dan Al-Ghazali itu para sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah maupun juga ke Madinah dan ke Mekah. Itu banyak sejarahnya dan tuntutannya itu. Maka kalau kita baca Al-Ghazali, sama juga kita membaca yaitu hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita membaca Al-Ghazali, di situ banyak hadis-hadis Rasulullah. Kenapa dikatakan? Kalau kita membaca di situ, membaca hadis, maka pahalanya 100 yang membaca dan 100 yang mendengar. Kalau membaca Al-Quran, 100 yang membaca Al-Quran, 50 yang mendapat pahala untuk membaca Al-Quran itu tadi. Maka tingkatkan suatu bilang, apalagi di bulan Maulid ini yang penuh barokah, maka kita tidak luput, selalu tidak lupa yaitu beristighfar, berselawat, dan selalu banyak-banyak bersedekah di bulan Maulid ini. Bahwa kenapa? Inilah yang selalu diagungkan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dimuliakan hari ini? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka di bulan ini lahirkan bagi Rasulullah, yaitu betul-betul membawa pekerti yang agung. Waktu bila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah selalu kita banyak bersyukur dan berterima kasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama dengan ikhtiar kita, selalu kita berusaha, jangan putus asa. Ya, wala tayhasu bi rahmatillah. Selalu berikhtiar, jangan berputus asa bahwa itu adalah rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ikhtiar kita, sedikit banyaknya pun ikhtiar kita, selalu kita tingkatkan. Jangan lupa daripada yaitu ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala illa billahil aliyyil azim. Kalau kita keluar rumah, masuk rumah, jangan lupa baca itu. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana adabnya baginda Rasulullah ketika keluar dari rumah, begitu juga masuk dalam rumah, tidak lupa yaitu khairun nas bisalam ala nas, selalu mengucapkan salam kepada sesama manusia. Itu tadi, kalau kita berjalan jangan lupa beri salam. Biarpun tidak ada orang, beri salam. Kenapa? Memberikan salam kepada makhluk Allah yang di dekat kita yang tidak tahu. Alimul ghaib wa la yusiru ala ghaibihi ahadan. Yolotane. Dia maka dari gagal dia akan ngomong. Engkau lalu. Kenapa? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, keluar. Jadi masalah. Begitu juga sebaliknya. Masuk dalam rumah, maka tidak lupa memberi salam. Jangan mengatakan, kosong di rumah ini, ya kan? Bagaimana kita memberi salam? Kenapa? Selalu diajarkan baginda Rasulullah, khairun nabiyyi salam ala nas.
di depan rumah kita itu ada sekelompok makhluk Allah yang satu yang selalu menghasut, yaitu jin hasut, ya, menghasut, mendoakan umatnya Nabi Muhammad ini hancur berai di dalam rumah tangga ini. Jin kafir, jin yang tidak mau senang melihat umatnya Nabi Muhammad di dalam rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Itu tidak mau, dia harus dihancurkan katanya. Maka bagaimana selamat daripada itu? Maka kalau kita jangan lupa beri salam masuk. Begitu kita keluar, beri salam masuk. Begitu pun beri salam. Yang kedua, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya keluar ada doa ini? Apa bukan ada doa? Allah. Malaikat yang jawab. Tentu dikali umurku ya, dikali mereka dalam muka. Jangan buruk sangka. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Itulah intinya. Beri salam, karena disitulah keselamatan kita. Maka yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah adab. Terutama adab itu tadi utamina makarimah akhlak. Yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, akhlak tidak ada lain akhlak. Kalau kita bertemu beri salam. Ini bukan lagi salam tuh, ya Pak ya. Kalau anak-anak zaman sekarang lain. Apa kabar bro? Kata dia. Apa kabar coy? Ada di satu. Apa kabar B? Jangan didengar tuh. Coba salam pun jangan. Baik B katanya. Coba B sama B itu sama. Udah tak tahu Pak, ibu yang tahu. Kan jelek bahasa itu. Ya kan? Coba kita beri salam tuh. Assalamualaikum. Kita ada ketemu macam kawan. Salam. Ketawa pula. Karena salam itu adalah selamat bagi kita. Agama kita agama Islam. Islam itu apa? Selamat pada selamat kita. Ya. Ini kalau ketemu lain cerita. Ya. Coba kita selalu, inilah adab kita, terutama apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Terutama begitu juga beri salam kita jaga. Terutama kita baca Al-Quran jangan lupa, lantunan salawat jangan lupa dengar setiap hari. Ditada. Kalau mau mengayunkan anak lain cerita, bukan lagu salawat di bawahnya. Mabok lagi judi lagi tuh ngayun anak lagu rumah irama dan lain. Apa yang dengar lagu itu terus. Begitu besar anak itu jadi apa? Kalau tidak pemabuk main dia anak. Kenapa? Dari kecil sudah dididik menjadi lagu dangdut. Kalau bapak ini lagu tak ini masalah, udah punya akal. Anak ini ya masih labil pikirannya. Kalau anak menjadi anak yang betul hafiz dan hafidah, dengarkan lantunan salawat, dengarkan lantunan maupun Al-Quran itu tadi. Ini tanda kemana. Lagu apa itu? Ayo tintikan yang anak dekat kepada ibu, sebenarnya anak dekat dengan ibu. Bagaimana kalau udah tingkah lakunya udah macam-macam setan anak ini? Anak ye, aku jadi corona. Bahulah yang sakit kita nih Pak. Kenapa? Masa kecil kanak-kanaknya sudah dinyanyikan lagu tak bagus. Coba lagu salawat Nabi ke Murotal Al-Quran ke letakkan situ menampung bacaan kalimat itu akan masuk ke dalam otak anak, insya Allah dengan doanya orang tua akan menjadi berbakti kepada kedua orang tua itu dari anaknya. Insya Allah lantunkan pada dari bulan Maulid ini, jangan lupa Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, ini saja saya bisa sampaikan, banyak yang saya mau sampaikan. Ya, banyak sekali sejarah Sayyidina Ali berdua kepada Rasulullah. Tapi insya Allah lain kali kita akan bisa ketemu. Ya, mungkin menjadi mawaddah kita sesama. Di bulan Maulid ini akan menjadi sakinah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.